Enggak masalah kan? Enggak. Nek enggak kan berarti ada sensasi yang belum disadari. Oke. Jadi pikiran kita itu pasti mempermasalahkan semua hal. Misal sama nggak cocok sama gorden aja jadi masalah. Nggak usah gorden wis. Sama habis beli HP. Kameranya itu bagus. Tapi menurut sama ada yang kurang, itu jadi masalah. Sama jual HP-nya pasti. Intinya pikiran pasti mempermasalahkan segala sesuatu. Makanya perlu disadari. Mas, ini banyak teman-teman yang jelas dia pasti belum ikut kelas apa Mas? Vale Orgasma? Oh iya. Kelas apa namanya itu? Bersejiwa ya. Ini belum ikut kelas nih. Pengen tahu, minta di spill sedikit gitu. Mas Riko katanya sering berbicara tentang Vale Orgasme. Orgasme panjang tanpa ejakulasi. Ini kan kalau versinya Mas Riko kan dianggap sebagai jalan spiritual gitu ya. Apa yang sebenarnya terbangun Mas dari praktik ini Mas? Terbangun? Iya, maksudnya penis. Penisnya bangun. Gimana Mas? Jadi gini, jadi seks itu kalau menurut tradisi Do itu ada dua tipe. Tradisi seks apa? Do. Tahu. Jadi itu ada dua tipe. Yang pertama sex doing, yang kita genjot-genjotan. Kemudian sex being, seks kehadiran. Kalian tidak akan bisa mengalami sex being tanpa terlebih dahulu sex doing. Jadi sex doing dulu, setelah ritmenya udah cukup, kerasa, siklik energinya kerasa, kemudian sex being. Nah, itu panjang. Itu 6 bulan video kalau nggak salah ya. Yeah. Sekitar durasi 16 jaman. Jadi kalian perlu belajar benar-benar karena kemungkinan besar larinya akan ke dry orgasme. Dry orgasme itu adalah maksudnya ketika kalian mau ejakulasi kalian tahan. Akhirnya terjadi orgasme lokal di area panggul tanpa terjadinya ejakulasi. Nah ini bahaya. Karena apa? Karena ketika kalian udah di poin 9, itu sperma udah dipompa dari epididymis ke prostat. Yang benar berarti di poin berapa? 7? Di poin 7 kalian harus sudah bisa mengelola ritme. Enggak, ini kita ngomongin dry orgasme. Oke, dry orgasme kalian lakukan ketika di poin 9 kalian tahan. Nah, kita nggak tahu itu tekanannya berapa dari sperma mau melontar ke pucuk penisnya. Kemudian kalian tekan. Itu kayak kalian nyumbat selang yang nggak tahu tekanannya berapa. Lama-lama prostat kalian bermasalah. Makanya di tradisi Do atau di tradisi tantra sih, kalau dulu lebih oke lah dry orgasme, tapi seenggaknya 8 kali seks kalian jangan ejakulasi, bahkan jangan dry orgasme. Ini bukannya bentuk tantra yang baru gitu Mas? Enggak, ini tantra. Ini lama. Tantra lama malahan. Oke. Jadi kalian sex doing kemudian sex being. Dan itu cuma satu segmen dari tantra. Tantra itu luas, nggak cuma seks. Tapi di Indonesia taunya tantra itu seks. Padahal bukan. Tantra itu lebih kuno, bahkan dari Hindu. Bahkan dari Astawakra. Astawakra itu setelah Hindu. Tantra dulu Hindu, Astawakra. Dah. Jadi lewat tubuh kita sebenarnya kita bisa ini ya, ini portal menuju kesadaran ketuhanan ya lewat hubungan suami istri tadi. Tapi mungkin teman-teman yang masih bingung Mas, gimana caranya seorang laki-laki itu dia bisa mencapai titik orgasme tanpa harus ejakulasi. Nah, memahami ini gimana? Spill dikit gitu. Mungkin teman-teman biar nanti memperdalamnya biar di kelas bersejiwa ya. Tapi mungkin ini penting untuk kemudian dapat jawaban dari Mas Riko gitu. Orgasme itu orgasmenya yang Vale ya, itu bukan orgasme puncak. Artinya kalian tidak merasakan sensasi hanya di penis. Dan tidak ada tahan menahan. Jadi sensasinya kalian rasakan secara halus. Awal-awal lebih halus di seluruh tubuh. Kemudian ketika kalian rutin tidak ejakulasi, dopaminnya naik. Tubuh kalian lebih sensitif. Yang halus terasa lebih jelas.
Itu. Di momen ini mungkin bisa nggak sih bagi masing-masing pasangan, baik si laki-laki maupun si perempuan, itu merasa bahwa dirinya seolah-olah hilang gitu? Emang hilang. Oke. Karena tidak ada diri. Dua-duanya hilang. Makanya disebut bersejiwa. Makanya disebut berjiwa. Nama dari Bapak Joko itu. Oke. Ini pertanyaannya. Apakah Mas Riko merasa praktik ini membuka gerbang kasih yang lebih murni? Atau justru membongkar trauma seksual yang selama ini tersembunyi? Pertama, kalau kita orang Indonesia itu pasti ada area trauma seksual sama frustasi seksual. Itu terbongkar lebih dulu, baru gerbang cinta. Kecuali kalau kita ngajari orang Eropa, langsung gerbang cinta. Tapi karena kita ngajari orang Indonesia di mana dogma seksnya itu sangat besar ya, trauma seksnya dulu yang diatasi. Terutama cewek-cewek. Itu hampir pasti semuanya ada trauma seksual. Hampir pasti. Oke. Nah mungkin teman-teman butuh untuk dielaborasi tentang ini Mas. Ini kan dianggap sebagai hedonisme spiritual gitu ya. Bagaimana Mas Riko menjelaskan bahwa ini bukan hanya sekadar kenikmatan, tetapi juga kesadaran gitu. Jadi gini, badannya Mas Hendra tercipta dari mana? Sperma. Dan? Ovum. Ovum kan? Nah, sperma sama ovum itu aslinya udah hidup belum? Di tubuh Bapak sampean? Udah. Udah kan? Kemudian gabung, seret, jadi sel, tunggal, kemudian membelah diri, kemudian diferensiasi, spesialisasi, jadi jaringan, kemudian jadi Mas Hendra. Berarti Mas Hendra lahir enggak asli? Kan spermanya udah hidup. Sudah ada ya? Ovumnya juga udah ada. Cuma bukan lahir ya? Ganti bentuk kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika tubuh kita lahirnya lewat seks, berarti seks itu suci bukan? Suci banget dong. Nah, berarti salah kalau sperma disebut air hina. Itu air suci. Di Tantra itu disebut air suci. Sacred water. Jadi kalau kita, menurutku jalan yang paling mudah untuk pencerahan, apalagi awal-awal, itu lewat seks. Lewat cara lain susah. Karena apa? Karena lewat cara lain kalian akan lebih gampang terjebak di area itu, usaha. Tapi di area seks, kalian senang-senang. Ada nggak materi ini di spill dikit tanggal 22? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Ada sekarang. Dilarang sama Bapak Joko ya? Dilarang sama Bapak Joko. Oh iya. Dilarang sama Bapak Joko. Oh iya. Ini banyak yang komen nih, siapa sih Bapak Joko itu katanya. Oke Mas, kita kembali ke soal saya kan suka sama Mas Riko karena sering ya bilang yang benar tuh ketuhanan bukan Tuhan gitu kan. Mas Riko sering mengatakan itu percaya pada ketuhanan bukan pada Tuhan. Mungkin sekali lagi saya ingin flashback ya materi-materi ini di awal biar teman-teman yang baru mengikuti ngaji Rosa itu pelan-pelan gitu ya. Apa sih makna ketuhanan dalam diri Mas Riko yang tidak bisa direpresentasikan oleh kata Tuhan itu apa? Ya nggak bisa. Kan nggak bisa dikatakan sebagai kata-kata. Ya aku nggak ngomong lah. Jadi ya kata yang paling tepat adalah kosong. Kosong. Tapi kosong ketika diungkapkan juga itu berupa kata-kata kan. Iya ya. Kekosongan yang sadar tuh gimana mau mengungkapkannya ya? Nggak bisa. Setiap kita ngomongin dan menamakan ya pasti namanya salah. Yang bisa hanya dialami. Dialami sebagai diri sendiri, bukan sebagai objek. Berarti founding fathers kita itu selesai banget ya soal spiritualitas sebenarnya. Makanya dia menyebutnya ketuhanan. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang zaman dulu lebih ngesih secara spiritual. Itu nggak bisa direpresentasikan lewat kata Tuhan, alasannya apa? Karena Tuhan itu identik dengan sosok. Sosok. Kalau ketuhanan itu kualitas. Makanya terus kemudian menghakimi, ngeremot gitu ya akhirnya ya. Ya segitu itulah. Menakut dipersepsikan sebagai sosok yang kejam gitu ya. Iya sih sekarang efek dari itu kali ya Mas ya. Orang bisa makan bolu terus bolunya dilelang ya. Siapa yang mau beli 300.000, 500.000. Nanti kalau dia bisa makan itu, karena yang habis makan kan sisanya ini
cucunya Nabi katanya kan. Itu nanti hatinya menjadi lebih lembut dan hidupnya penuh keberkahan gitu. Ya itu karena mungkin salah satu faktor ya salah memahami itu, membedakan antara Tuhan dan ketuhanan. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga ekspresi dari ketuhanan. Oke, ya. Itu Habib jebakan yang terakhir. Jadi Habib yang oknum habaib yang lelang bolu itu juga ekspresi dari kesadaran ya. Yes. Ekspresi dari keheningan. Dari Jadi ketuhanan. jebakan terakhir dari area spiritual adalah kebencian terhadap sisi lain. Oke. Ketika kita mulai sadar, keren, muncul kebencian terhadap habib-habiban. Itu justru kemudian kita terjebak lagi. Balik lagi. Harusnya bagus itu dilestarikan gitu atau gimana? Harusnya dicintai, apapun ekspresinya dicintai. Okay. Dicintai belum tentu berarti setuju. Tapi ya kita membiarkan keberadaannya. Belum tentu kita berpihak sama yang dia lakukan, sama tindakannya. Tapi kita nggak konflik, ya udah biarin, ya memang ekspresi. Oke. Jadi Saman nggak konflik dengan siapapun. Saman bisa memeluk semua orang. Jadi nggak ada kebencian. Bahkan ketika Saman sadar, Saman nggak benci orang berjilbab. Iya. Kalau sampean sadar benci orang berjilbab, ya berarti kurang sadar. Gitu dong hasilnya. Kan banyak nih teman-teman yang mungkin ikut kelasnya Mas Riko juga mengalami hal yang sama ya. Suaminya digondol kuntilanak dan lain sebagainya gitu kan banyak banget ya kayak gitu. Itu harusnya ketika kemudian dia sudah benar-benar sadar, justru dia ya udah menerima, ngebiarin tanpa kemudian membenci. Kan awal kan muncul kebenciannya terhadap kuntilanaknya. Ya kebenciannya dicintai dulu, disadari dulu, baru kita bisa mencintai kuntilanaknya. Jangan memaksa mencintai kuntilanaknya. Gampang itu. Nanti kan pasti nemu cowok baru kan. Iya. Kayak nggak ada cowok. Yang penting kita selesai dulu dengan diri gitu ya. Cocok. Emosinya itu dipeluk lah ya. Dirasain sedalam-dalamnya kalau perlu gitu ya Mas ya. Dan akhirnya kan memuai sendiri gitu ya. Oke, terurai sendiri Cocok. Gitu. Itu sih ajaran Mas Riko teman-teman. Jadi yang pasangannya suaminya digondol kuntilanak, silahkan ya perdalam di letting in nanti kalau teman-teman ingin rilisnya lebih cepat gitu. Rilis emosi itu yang kemudian menghambat jalan hidup itu di letting in lebih ke situ ya Mas. Nanti ada itu, ada materi itu nggak? Rilis emosi dulu kan ada tuh. Sekarang nggak ada. Soalnya ini orang terjebak ke rilis emosi karena sebetulnya yang perlu dirilis itu adalah egonya. Oke, bentar Mas, pelan-pelan Mas. Jadi kan banyak nih orang yang WA saya, Mas Hendra, siapa ya kira-kira narasumber Ngaji Roso ini yang bisa bantu saya untuk rilis, ya kan? Saya rilis di sini. Sama aja Mas Hendra, belum berhasil gitu. Ada lagi nggak yang bantu saya untuk itu gimana Mas Riko? Ya nggak usah dirilis. Nggak usah dirilis. Sampai ingin merilis sesuatu karena sampai punya kebencian terhadap sesuatu tersebut. Ya pasti buyar. Itu tambah gede pasti. Oke. Makanya dicintai. Makanya bahkan di Heart Sutra cintai dulu baru saksikan. Hal yang kita anggap buruk menurut ego kita cintai aja dulu. Gitu. Saman nggak mungkin bisa nyadari secara total kalau Saman ada kebencian. Iya. Ya bencinya disadari dulu. Obatnya di situ. Bencinya disadari dulu. Trikinya di situ. Biasanya orang terjebak di situ. Ya aslinya nek dianu yo keangel-angel nemen ya. Gampang itu. Sangat-sangat gampang. Mas, yang masih hangat nih barusan yang WA nih Mas. Ini kalau jawaban Mas Riko apa? Mas, aku tuh kok senantiasa dihadirkan pada sebuah pola hidup yang dikit-dikit orang tuh minjem duit. Nah itu bisa diputus nggak? Caranya biar mutusnya konkretnya gimana? Ketika Saman berusaha mutus ya gak putus. Oke. Ya dibiarin. Ketika ada sensasi ya disadari. Nanti hilang sendiri. Kalaupun nggak hilang, tapi rezeki sampai tambah besar, masalah enggak kira-kira? Iya enggak masalah. Enggak ada masalah kan? Yo ben utang kabeh gak apa-apa. Ya kan enggak apa-apa kan? Iya. Lah iya. Pikiran pasti mempermasalahkan semua hal. Nek rezeki ini tambah akeh gak masalah. Enggak masalah kan? Nek enggak kan berarti ada sensasi yang belum disadari. Oke. Jadi pikiran kita itu pasti mempermasalahkan semua hal.
Misal sampean nggak cocok sama gorden aja jadi masalah. Nggak usah gorden wis. Sampean habis beli HP. Kameranya itu bagus. Tapi menurut sampean ada yang kurang, itu jadi masalah. Sampean jual HP-nya pasti. Intinya pikiran pasti mempermasalahkan segala sesuatu. Makanya perlu disadari. Jadi ketika kemudian terjadi hal-hal yang kita anggap loopingan itu, pertama perasaan, emosi apapun yang muncul kita sadari. Kita sadari dan biarin gitu aja, diterima gitu aja ya. Diterima. Gak usah kemudian melakukan afirmasi tertentu, karena dengan afirmasi itu justru malah kemudian hasilnya akan memperbanyak loopingan yang serupa tuh gimana? Sampean tahu kenapa ketika sampean nolak kemudian afirmasi loopingannya tambah tajam? Tahu? Karena ketika sampean afirmasi, sampean berarti memberikan perhatian ke loopingannya terus menerus. Nah, ini gini Mas. Karena ada beberapa teman-teman itu yang justru dengan afirmasi problemnya selesai. Nah, itu gimana? Karena nggak ada intensi double terbaliknya. Contoh, maksudnya, sampean pingin kaya, tapi nggak ada rasa tidak layaknya. Ya kaya beneran. Mau dia afirmasi, mau dia visualisasi nggak masalah. Nah, yang perlu diselesaikan adalah rasa tidak layaknya. Nah, kalau ada orang ada rasa tidak layak, rasa kurang, kemudian dia afirmasi ya tambah kiri pasti. Tapi sebenarnya untuk case-nya teman-teman yang sangat bervariatif itu menyelesaikan secara komunal tuh kayaknya agak susah deh. Yang paling pas kayaknya ketemu kayak model privat itu kan bisa digali lebih dalam gitu, sehingga kamu cocoknya yang seperti ini gitu. Iya nggak, Mas Riko merasakan itu nggak kira-kira? Aslinya ya menurutku ya, yang paling cocok itu ada liburan bersama. Liburan bersama? Enggak, tujuannya enggak belajar, tapi liburan bersama. Dan itu kita udah coba ya. Itu memang sangat efektif. Oke, gimana kalau kita bikin program aja Mas ya? Ngaji Roso tanpa pintu, kita liburan bersama ke Cina misalnya gitu ya? Ke Cina gitu kan. Pak Joko, Bapak Joko gimana ini? Saya tergantung, kalau Bapak Joko oke, saya oke. Sip ya? Sip. Coba dijelaskan lagi. Kenapa dengan justru kemudian Mas Riko memberikan opsi untuk liburan bersama itu bisa menyelesaikan berbagai macam problematika teman-teman? Karena ketika kalian liburan, tujuannya itu kalian nggak belajar. Kalian nggak serius. Oke. Otomatis yang orang yang tercerahkan perannya itu sebagai cermin, itu kelihatan di kalian. Kalian tinggal bercermin, oh ternyata sama. Aku setujunya bukan setuju liburannya sih. Maksudnya jadi pada saat ini Mas, pada saat kemudian saya itu ngobrol bareng dengan orang yang levelnya lebih tinggi gitu ya, entah itu spiritual, intelektual, bahkan finansial. Kalau aku dengan bahasa sederhanaku nular sih, sangat nular sih. Kalau Mas Riko tadi sebagai cermin apa? Sebagai cermin kesadaran. Cermin kesadaran. Jadi sampean ketika niatnya bukan belajar ya? Enggak belajar. Kalau sampean niatnya belajar, bumerang. Karena terlalu serius, belajar itu terlalu serius. Tapi enggak deh, ini kayaknya momen yang pas deh. Kita selama ini sibuk belajar terus gitu ya. Ikut ini, ikut itu gitu. Kayaknya memang kita harus liburan bersama deh Mas Joko ya. Kita harus liburan Ngaji bersama. Ngaji Roso tanpa pintu ya. Oke Mas Joko ya. Deal ya. Teman-teman yang mau liburan bareng Ngaji Roso dan tanpa pintu, silakan nanti kontak saya ya. Liburannya nggak tahu nanti di mana, entah itu di Cina atau kemudian di lintas provinsi di mana gitu, tapi kayaknya ini penting untuk kita bikin agenda. Mesti banyak yang ikut Mas, nggak mungkin enggak, serius. Kalau nggak ada yang mau ikut nanti tim Ngaji Roso semuanya ikut Mas. Lo mau semua kan? Liburan, mau banget katanya lo. Sip ya teman-teman ya, gratis katanya. Lo kan pada mau semua kan, itu kan ikut Jogja gitu. Bapak Joko ya panitianya ya, Mas Joko siap ya? Oke, asik ya. Ini, loh itu Mas. Ratusan yang komen mau semua Mas ya. Ya gratis dibayari Bapak Joko semua. Oke ya teman-teman, silakan ya nanti hubungi kita ya. Nanti coba tak carikan sponsor ya biar bisa meminimalisir budgetnya biar teman-teman banyak yang bisa ikut gitu ya. NR Slim sponsornya. Sponsornya NR Jos sama NR Slim gitu ya. Jadi Ngaji Roso punya 2 produk itu yang sekarang royoan teman-teman pengen jadi agen teman-teman ya dan reseller. Dan teman-teman juga bisa nanti kalau mau jadi afiliatornya
produk-produknya Tanpa Pintu, kayak e-book keberlimpahannya Mas Riko dan lain-lain, nanti bisa lewat Ngaji Rosoh. Terus pokoknya manfaatkan untuk menambah cuan dan pundi-pundi penghasilan gitu ya kira-kira. Oke, Mas, berarti tadi itu Mas, kalau kita ngomong soal kesadaran lagi gitu ya, ini kan yang mungkin orang sebut sebagai spiritualitas non-dualitas gitu Mas Riko ya, dimana yang ilahi sebenarnya tidak terpisah dengan yang duniawi, kan itu sebenarnya yang ingin disampaikan Mas Riko ya. Selama ini agama tidak memerankan seperti itu, seideal itu kira-kira? Memerankan. Terus kenapa banyak orang yang tadinya dari agama justru lari ke sini? Masalah orangnya itu. Oh, orangnya tidak praktek secara benar. Terus kalau yang praktek agama secara benar yang gimana dong? Praktek agama secara benar ya, misal kita ambil contoh sholatnya ya slow. Kan tumaknina harusnya. Nah kayak gitu-gitu. Apa sih Pak? Slow aja, tapi kalau kemudian tanpa kesadaran gimana? Ketika sampean slow, pasti ada kesadaran. Enggak, mungkin enggak. Contoh, sampean nyupir buanter. Nah, kayak orang mabuk kan. Nggak sadar tiba-tiba sampean sampai. Tapi kalau sampean nyetir pelan-pelan, mau nggak mau sampean sadar. Penting. Jadi yang penting untuk lebih slow living awal-awal. Iya. Oke, terus kalau misalnya bagi teman-teman yang masih menganggap Tuhan itu sebagai sosok personal, Mas, dengan penuh sifat-sifatnya gitu ya, Mas Riko menjelaskan tentang ini gimana terhadap orang yang masih melekat bahwa Tuhan itu sosok spiritual gitu, untuk mengembalikan ke jalan yang ideal, yang benar itu gimana, Mas? Itu kejauhan. Sampean tak tanya gini wis. Menurut sampean Buddha itu berak enggak? Buddha itu apa? Buddha Gautama itu bisa berak enggak? Bisa. Beneran? Sampean yakin dia bisa berak? Enggak, orang tanpa sadar itu ngira orang-orang seperti itu enggak berak. Iya enggak sih? Karena di kepalanya itu, oh orang suci nggak berak, biasanya gitu. Secara tanpa sadar. Nggak berak, terus nggak guyon, nggak final, nggak gimana. Akhirnya tercipta sosok otoritas. Oh itu maksudnya, ya. Nah kalau itu maksudnya, ya. Nah kalau sampean bisa beberapa hari sama orang yang sudah sadar, sampean akan tahu, oh ternyata sama. Nah itu, salah satu poinnya di situ sih. Pertama ya kita perlu menghancurkan sosok otoritas. Sama. Karena cuma pindah. Misal awalnya sampean otoritasnya misal Habib, kemudian pindah ke Hendra. Sama, cuma pindah doang. Nah, gimana caranya meruntuhkan itu? Itu yang penting.